Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul, dimanapun Anda berada sekarang ini, baik ada di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, dan juga dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya yang di kesempatan saat ini sudah memberikan apresiasinya dan senantiasa mengamati dari keberlangsungan channel Padepokan Gaul. Semoga saja Anda mendapatkan sebuah pemahaman dan kepahaman yang nantinya pun bisa membawa dampak positif kepada diri Anda pribadi masing-masing. Dan lebih-lebih dari positif tersebut bisa berkembang ke lingkungan sekitarnya, hingga bisa menjadi lingkungan yang baik, kondusif, dan lingkungan yang positif dan sehat begitu. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak masalah di dalam hidupnya, yang sudah mengabarkan kepada saya, semoga saja diberikan solusi yang nyata melalui jalur perantara yang jelas dan tidak menyalahi daripada aturan syariat dan hakikat begitu. Dan lebih-lebih nanti pun semoga saja solusi tersebut membawa hasil yang maksimal begitu. Amin. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pemirsa, kami dari tim Padepokan Gaul, di mana di edisi spesial malam ini kami akan membahas tentang sebuah mitos tentang garis tangan si Raja Keleng, yang dimana garis tangan tersebut adalah garis tangan yang membelah dari jari menyambung sampai ke ujung, dari ujung ke ujung terbelah. Jadi garis ini menjadi dua begitu. Kalau punya saya mungkin tidak. Dan jika pemirsa memilikinya mungkin sudah bisa dicek di Google-nya. Menurut daripada literasi di dunia manusia, baik literasi Jawa atau literasi lainnya, bahwa garis tangan yang membelah yang disebut dengan garis tangan Raja Keleng itu memiliki keistimewaan tertentu, di mana salah satunya dari sosok manusianya konon katanya adalah manusia yang memiliki kemampuan kesaktian dan juga kemampuan istimewa lainnya yang diturunkan dari leluhur-leluhur sebelumnya yang memang memiliki kesaktian begitu. Dan mungkin di kesempatan ini semoga saja di saat membahas mitos garis tangan Raja Keleng terjawab dengan tuntas, sehingga kita sebagai manusia bisa beriktibar mengambil mana sesuatu yang bisa kita jadikan pembelajarannya dan mana yang perlu kita tinggalkan di dalam mitos-mitos ini begitu. Dan juga kami pun menyampaikan bahwasanya tidak perlu diperdebatkan dengan hal apapun begitu. Bahwasanya kita di sini hanya mengajak kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan untuk kembali taat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dan semoga saja memang benar adanya nanti salah satu gaib yang tahu tentang garis tangan Raja Keleng. Alhamdulillah di kesempatan edisi ini saya ditemani teman saya, mediator ganteng, sudah tidak jomblo, yaitu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Titi sehat. Sehat. Sendirian ini? Alhamdulillah tidak sendirian. Oh, Mas. tidak sendirian. Mana istrinya? Alhamdulillah di sana. Oh, di sana. Senyum-senyum ya istrinya. Ya alhamdulillah. Oh, istri saya belum ada, masih di alam kandungan atau di mana mungkin gitu. Sehat Mas kondisi sekarang? Sehat. Gimana rasanya, sedikit pengalaman diceritakan nggak ini menyikapi? Nanti saja Mas ceritanya. Oh, nanti saja. Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Udah siap, benar? Alhamdulillah siap. Ya begitulah pemirsa, sedikit narasi yang kami bangun, dan semoga dari narasi tersebut bisa berkembang dan bisa diambil nantinya hikmah-hikmahnya dan pemahaman-pemahamannya. Dan kami juga memohon izin, mohon doanya, semoga lancar dari awal hingga akhir dan membawa sebuah manfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
keluar masuk gaib dan berdampak apapun nanti dalam jasad mediator ini. Gaib yang masuk benar-benar yang asli, penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk, jadi yang benar-benar asli yang masuk dan bisa berbicara total tanpa dia menghalangi dan mengganggu. Pedoman dari manapun juga kan hancur. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang bekerja dan mengetahui tentang keistimewaan dari garis tangan yang terbelah yang disebut di dunia manusia garis tangan rojo keleng yang benar-benar asli. Ketarik tangan. Sesuaikan protokol jasa media dimasukin. Selamat malam. Malam. Bulan apa? Tidak perlu tahu kamu. Kenapa? Saya nggak perlu tahu. Saya berbicara sama kamu. Saya Panglima. Panglima apa? Jin, siluman, iblis. Jin atau siluman. Panglima apa? Saya golongan iblis. Loh, bener ini nggak salah saya. Tetapi saya menipu manusia Hmm. bahwa saya mengaku Panglima. Wih, mengaku Panglima berwujud manusia atau berwujud gaib? Berwujud manusia. Seperti dari manusia yang digambarkan sampai sekarang di Nusantara ini. Siapa sosok itu? Manusia yang sebagai panglima dari kerajaan terdahulu. Apakah sosok Mahapati Gajah Mada? Bisa kamu ini? Ya, saya mengaku Mahapati Gajah Mada dalam tubuh manusia. Oh, Yang saat ini saya berada dalam tubuhnya. Lah manusianya kamu ikuti sekarang di mana posisinya? Sana. Tahu nggak orangnya sekarang kalau kamu ke sini? Dia jelas mengetahuinya. Tetapi dia mengetahui hanya sebatas bahwa saya keluar dari jasadnya, bertugas, berperang dengan golongan lainnya. Jadi gitu. Seketika, ketika saya dibawa dari golongan cahaya, ditarik keluar dari jasadnya, masuk dalam jasad anak ini, anak buah saya yang dalam tubuhnya, itu kan kemudian bekerja, membisiki dalam tubuh manusia itu, membuka bayangan bahwa saya keluar dari jasadnya itu berperang. Itu yang dikerjakan anak buahmu. Oke. Ada apa ingin saya kesini? Saya tadi ya bukan bermaksud jahat dengan Anda. Hanya saja saya itu ingin mengetahui tentang mitos garis tangan yang terbelah yang disebut dunia manusia. Sebelum kamu bertanya lebih jauh. Nah, kenapa? Kalian ini tuh siapa? Lihat ini. Kok bisa-bisanya golongan cahaya? Bisa. Lihat saya juga nggak bisa apa-apa itu loh. Lihat di dada saya, di dada teman saya. Lihat terbuka matamu hijabnya. Sepertinya saya mengetahui. Siapa? Ada kalian. Itu ada. Sebentar saya lihat. Otomatis kamu kalau melihat total matamu bisa buta. Saya tidak bisa melihat total. Tetapi saya mengetahui arah cahaya itu sampai arah mana. Arah mana? Penguasa. Penguasa laut. Bukan. Penguasa apa? Penguasa alam nyata. Alam gaib. Kamu tahu juga. Golongan jin saja mengetahui, apalagi golongan seperti saya, golongan iblis. Dia jelas mengetahui penguasa dari alam gaib. Ya. Sang Hyang Nur Cahayang Nirwana. Iya. Kalau kamu berbohong tahu resikonya loh. Saya mengetahui, jelas mengetahui banyak teman-teman saya yang sudah terkena dampak. Kamu tiap ini di tangan kanan saya, sallallahu ala Muhammad. Zulfikar, sallallahu ala Muhammad. Sudah, saya mengetahui resikonya. Singkirkan senjata itu. Otomatis kembali tempatnya kalau kamu tidak berbohong. Kamu iblis, asli iblis dulunya. Bukan. Dulu golongan apa? Kamu. Saya. Golongan jin. Oh jin.
Nah terus gini, saya tadi bermaksud ingin mengetahui tentang garis tangan Raja Keling. Kamu yang hadir, apa kamu yang bekerja selama ini gitu? Salah satunya dari mitos Hmm. Raja Keling di tangan manusia itu. Oke. Salah satunya saya yang bekerja. Dan banyak golongan-golongan yang lainnya yang bekerja di dalam jasad manusia. Yang memiliki garis tangan Raja Keling. Kamu udah makan belum? Sudah. Ya, si makanan minuman lagi hadir. Di tangan saya komplit. Ini Saya tangan tidak mau makanan seperti itu. Otomatis salah kamu ganti. Dan tidak membawa dampak buruk dalam jasad mediator yang dimasuki. Solomon. Yang diizinkan itu. Silahkan. Boleh itu dicicipi. Terus ada apa? Saya dipanggil ke sini. Saya mau berbicara jago ngobrol sama kamu talk show ya. Jago ngobrol apa? Saya tidak ada keperluan dengan kamu. Saya ada keperluan sama kamu kan gitu. Harus jujur, harus netral. Nggak bisa menyedot energi dari siapapun yang di sini dan pemirsa semuanya. Sebenarnya gini, awal mula di dunia manusia di Nusantara itu tercipta mitos garis tangan Raja Keling yang terbelah itu memiliki kemampuan tertentu, baik itu keilmuan, kesaktian, dan keilmuan lain. Itu awal mulanya dari mana? Awal mula ceritakan dengan runtut. Manusia yang mempunyai garis tangan yang dianggap manusia itu garis tangan Raja Keling. Semuanya itu adalah golongan-golongan manusianya sendiri yang menyimpulkan. Yang dimana golongan manusia itu adalah golongan manusia yang terdahulu. Golongan manusia sakti, dibantu beberapa kodam. Banyak kodam dalam jasadnya. Kodam golongan apa? Berbagai macam. Golongan jin, siluman, dan iblis itu pasti ada. Oh gitu. Terus dari kodam-kodam itulah yang membimbing manusia bisa mencetuskan tangan manusia itu yang bernama Raja Keling. Dari manusianya itu kan dibimbing dari kodam-kodamnya sendiri. Entah itu golongan kami ataupun golongan jin dan siluman. Jadi itu awal mulanya. Ya. Terus keilmuan yang mereka miliki dari kodam-kodam tadi itu bermula saat dia menjalankan lelaku atau otomatis keilmuan itu masuk sendiri? Ya tidak. Tidak. Orang-orang terdahulu jika ingin menginginkan keilmuan itu pasti banyak tirakatnya. Tidak seperti orang-orang sekarang yang bisa dengan mudah mendapatkan keilmuan dengan instan di dalam tubuhnya. Orang-orang terdahulu menjalankan tirakat, menjalankan lelakon itu sangat panjang untuk mendapatkan keilmuan. Termasuk bisikan kami yang bisa mencetuskan manusia sampai sekarang. Jika tangannya terbelah. Berarti manusia pilihan itu. Itu adalah manusia-manusia yang tidak biasa. Itu semuanya kan dari golongan kami yang sudah mendoktrin manusianya. Memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan memberikan pandangan jika ada manusia yang tangannya tergulat lurus, belah tengah, dan disebut Raja Keling itu sendiri. Manusianya bisa. Jika di dalam tubuhnya itu dibangkitkan, itu manusia itu bisa sakti, bisa berwibawa, rezekinya bisa lancar, bisa kaya raya. Itu semuanya akan memberikan golongan iblis, memberikan pandangan kepada manusia-manusia yang terdahulu. Dan dipercaya sampai sekarang, yaitu ulah-ulah golongan manusianya sendiri. Oh gitu. Manusia-manusia sakti sekarang. Mitos-mitos yang terdahulu itu dibawa sampai sekarang. Ya sudah, golongan kami yang bekerja semuanya. Itu awalnya gara-gara kami yang membisiki tadinya. Ya. Terus ini, nama Raja Keling itu sendiri ada nama sejarahnya nggak sebenarnya sih? Ada. Sejarahnya tidak jauh dengan saya. Cerita saya masuk ke tubuh manusia, lalu mengaku bahwa kamu mempunyai kodam. Di mana saya adalah golongan yang zaman terdahulu ada di kerajaan. Saya sebagai raja, dan di tangan kamu itu adalah gambaran leluhur-leluhur kalian yang sudah menitipkan di dalam tubuh kalian. Jadi nama Raja Keling itu sendiri kamu ambilkan, kamu tipukan
Dari sosok Raja Nusantara di masa Bukan lampau. saya. Ya Tetapi kan golonganku begitu yang toh. sudah terdahulu. Dari golonganmu berarti Ya. itu ceritanya. Oke. Terus ini ya agak menarik bagi saya. Nah, kenapa kamu tadi sampai mengaku-aku sebagai sosok Mahapati Gajah Mada? Ya siapa tahu kamu terkecoh dengan kata-kata saya. Wih. Percaya dengan omongan saya. Hmm. Saya bisa mendapatkan banyak di tubuh kamu. Wih, begitu ternyata ya. Walaupun Eh. di dalam lisan kamu Hmm. berbicara bahwa kamu tidak Ah. percaya bahwa saya ini adalah panglima dari kerajaan terdahulu. Tetapi Baik. jika di hatimu Eh. percaya bahwa yang masuk dalam jasad anak ini adalah benar-benar panglima, ya saya panen dalam tubuh kamu. Wih. Apalagi Mm-mm. jalurmu sudah benar, sudah lurus. Ya sudah. Saya bertambah tanduk banyak jika saya bisa mengambil apa yang dalam tubuh kamu. Jadi gitu loh. Jika hanya saja dipercaya langsung tanpa ada proteksi tertentu, kamu pun bisa mendapatkan sesuatu yang banyak kan, seperti yang kamu sampaikan. Lah, Termasuk orang yang saya tempati sekarang. Tinggal berapa sukmanya dalam jasadnya. tinggal berapa memangnya? Sudah menggila dia. Alhamdulillah min dzalik. Loh. Karena golongan-golongan kami yang selalu membayang-bayangi tubuhnya. Entah itu dari golongan kami mewujud di depan tubuhnya, entah itu sebagai Pati Gajah Mada ataupun harimau dari kerajaan yang di Pasundan sana. Mau bodas gitu. Oke. Yang lain sebagainya. Itu banyak. Ya. Ataupun dari golongan kami sama iblis. Yang iblis itu adalah iblis betina. Itu kan sering mewujudkan dirinya mengaku Roro Kidul. Alhamdulillah min dzalik. Jadi sampai sejauh itu ternyata ya. Oke, sambil nikmati dulu. Biar nyaman. Lalu begini yang saya tanyakan. Dari mitos garis tangan Raja Keleng, ternyata dia juga memiliki kodam, yang dimana kodam itu bisa mengaktifkan kemampuan keilmuannya dari hasil tirakannya sendirian. Nah itu yang bekerja berarti golonganmu juga dari hasil lelakunya tadi. Ya jelas. Golongan kami dari tirakatnya itu menciptakan kodam-kodam dalam tubuhnya. Lalu mengaktifkan keilmuan kami, menyalurkan keilmuan kami dalam jasadnya. Jadi nggak otomatis itu kan, konon katanya itu kalau dia punya garis tangan otomatis berarti dia titisan leluhur kemampuannya. Berarti tidak bisa seperti itu. Nggak bisa. Pasti dari golongan kami. Jika manusia itu mempunyai garis tangan Raja Keleng, kemudian orang itu mendatangi seseorang, katakan manusia sekarang sakti. Dari situlah golongan kodam yang dari orang sakti itu membimbing manusia yang datang itu. Jika tidak bisa. Tidak kalau dapat apa-apa kemampuannya gitu. Oke, jadi dan dia pasti hanya terbayang-bayang saja dalam pikirannya. Di mana bayang-bayangan itulah yang bisa membuat golongan kami semakin banyak masuk dalam jasadnya. Mengarahkan jasadnya itu kepada orang sakti. Mengikat kontrak dengan orang sakti itu kemudian dengan golongan kami yang dalam jasadnya orang sakti. Makan dulu. Lalu gini, jika saya yang memiliki garis tangan Raja Keleng dan kawan-kawan saya meyakini saya itu memiliki kesaktian, kemampuan lain lah, misalnya bisa mendapatkan perempuan, cewek, atau bisa mendapatkan apapun lah, ada nggak dampaknya bagi orang yang percaya tadi? Ada. Apa? Yang mempercayai bahwa jika kamu mempunyai guratan tangan seperti itu, orang yang mempercayainya pasti golongan kami menyusup dalam tubuhnya. Terus setelah itu yang kamu lakukan apa? Banyak. Semakin banyak golongan kami dalam jasad manusia, bebas kami mengarahkan apapun. Membuat kerajaan, mengambil sari-sari pati, bahkan rusukmanya juga bisa kami tawar dengan kepercayaannya dia. Semakin dia percaya, bahkan semakin dia percaya dan takut, disitulah golongan kami gampang dan dengan mudah mengambil rusukma dari manusia yang percaya. Apalagi orang yang mempunyai kemudian percaya, lalu mengamalkan tirakat, mendapatkan keilmuan, dan golongan kami memberikan keilmuan itu. Ya sudah,
seperti orang itu. Yang kamu ikuti sekarang. Oke. Kami akan membuat orang itu sakti mandraguna. Wih. Tetapi dengan imbalan rusukmanya juga kami ambil. Jadi begitu ternyata. Terus gini, saya juga pernah mendengar ini literasi di dunia manusia bahwa garis tangannya itu sebagai pertanda bahwa dia itu memiliki darah biru, darah bangsawan. Berarti kalau darah bangsawan kan keturunan dari raja, misalnya raja Prabu Siliwangi lah, lalu Prabu Hayam Wuruk, itu nggak ada atau ada sebenarnya titisan-titisan raja di dalam tubuh dari manusia yang memiliki tanda garis Raja Keleng? Sebenarnya ada. Terus? Tetapi sedikit sekali banyak orang yang tidak meyakininya. Dan sedikit orang yang mengetahui bahwa dia adalah titisan. Dan untuk mengetahui bahwa titisan raja ataupun darah biru jika manusia itu mempunyai asli, orang untuk mengetahui jati dirinya itu perlu proses yang sangat panjang. Tidak hanya dengan bisikan golongan kodam dalam tubuh manusia saja. Oh gitu. Tidak bisa dilihat juga pakai mata batin tembus, ya bisa? Tidak bisa. Loh. Pasti jika ditembus dengan mata batin, manusia yang melihatnya itu pasti dikecoh dengan kodam dalam tubuhnya. Seperti golongan kami. Oh. Dan golongan kami itu bebas. Berubah wujud seperti apa itu bisa. Apalagi golongan manusia yang meyakini bahwa dia mempunyai mata batin. Ataupun di Nusantara ini menyebutnya orang indigo. Semua yang bekerja dalam tubuhnya yang membantu untuk penglihatannya itu kan golongan kami. Kenapa golongan kami tidak bisa menipunya? Sangat bisa. Iya, oke. Jadi jelas ternyata di situ bahwa ada kemungkinan juga dia dititisi darah dari leluhur bangsawan atau prabu-prabu di masa lampau. Tapi tidak semua ya. Seperti yang kamu sampaikan. Dan orang itu pasti tidak mengaku diri kepada manusia pada umumnya. Ya, benar mengikrarkan diri saya adalah keturunan ini. Benar. Tidak ada orang yang mengikrarkan bahwa dirinya adalah keturunan dari raja, dari kerajaan-kerajaan terdahulu, mempunyai darah biru dalam tubuhnya. Sudah dipastikan. Golongan kami sudah banyak dalam tubuhnya, mempengaruhi jasadnya. Sehingga apa yang dia ucapkan itu adalah golongan kami yang membimbingnya. Jadi apalagi gitu. Jika orang yang mengatakan seperti itu adalah orang sakti. Di Nusantara ini orang mana yang tidak percaya? Dan orang sakti tadi. Terus ini saya mau cross check sama kamu. Ini saya punya foto seorang manusia perempuan yang menghubungi saya. Konon katanya ini keturunan asli dari Sang Ratu Kalinyamat. Tolong dilihat sebagai kamu makhluk gaib. Lihat dengan jujur, tanpa rekayasa, tanpa menipu. Lihat, ini benar nggak titisan Ratu Kalinyamat yang asli? Tidak. Loh. Nggak ada sama pautnya sama Ratu Kalinyamat. Tidak ada. Yang mengaku di dalam tubuhnya titisan Ratu Kalinyamat. Itu adalah golongan iblis perempuan dalam jasadnya. Di dalam leluhurnya juga sudah banyak seperti itu. Setiap manusia yang mengaku berarti ya, yang mengklaim diri, yang mengakui diri. Oke. Terus sedikit membahas kembali lagi ke garis tangan Raja Keleng atau Raja Keleng. Dan sejatinya manusia yang baik itu seharusnya menyikapi garis tangan Raja Keleng dengan sikap seperti apa sih? Seharusnya. Ya tidak perlu disikapi. Terus? Sikap yang harus diambil manusia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Jika manusia itu mendasarkan apa yang ada dalam tubuhnya sudah kehendak Allah. Pasti manusia itu biasa-biasa saja. Gitu. Yang harus dilakukan manusia kan tidak percaya dengan garisan tangan. Tetapi apa yang seharusnya dijalankan itulah yang seharusnya dijalankan manusia. Bukan malah mempercayai garis tangan Raja Keleng itu.
Bahwa orang yang mempunyai garis sekeliling beranggapan bahwa dirinya bisa sakti, bisa berwibawa, dipercaya manusia. Terlihat manusia itu adalah manusia gagah. Itu adalah manusia-manusia bodoh. Jadi gitu. Gampang sekali menipu manusia dengan bisikan-bisikan. Iya, oke. Ambil diminum, dimakan. Terus gini, fakta yang terjadi di Nusantara saja yang ingin saya tanyakan. Dari kamu yang salah satu bekerja menipu dari golongan manusia melalui garis tangan Rojo Keleng ini sendiri. Berarti banyak manusia juga yang kamu tipu. Banyak manusia lain di Nusantara juga tertipu dari golongan yang seperti kamu juga. Banyak sekali. Dan sudah termakan rayuan hasutan golongan kami untuk masuk semakin dalam di dalam lubang kami, di dalam jalur kami. Oke. Terus tadi sedikit membahas lagi, kalau manusia yang sudah memiliki kesaktian juga dari tirakat manusianya yang memiliki garis tangan Rojo Keleng tadi, itu keilmuannya langsung bisa digunakan seketika terus menerus atau ada masa pakainya dari keilmuan tadi? Yang namanya keilmuan yang dibantu dari golongan kami itu pasti ada masa habisnya. Ketika golongan kami sudah mengambil jatah di dalam tubuh manusia yang sudah kami bantu. Dan jika manusia itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, keilmuannya tidak bisa digunakan. Gitu. Karena di dalam kepercayaannya, di dalam keyakinannya, sari-sari pati tubuhnya, rusukmanya sudah kami ambil. Ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Tinggal menikmati masa-masa mereka untuk menerima rasa sakit ya dalam jasadnya. Walaupun diberobatkan kemana-mana ke orang sama orang sakti, ya sama saja. Orang sakti saja yang membantu golongan kami. Ya sudah, semakin parah sakitnya. Jadi gitu ya ternyata. Oke, diminum dulu. Harus sedikit agak melebar saya. Di mana kamu menyinggung terus di Nusantara ini kan banyak keilmuan, banyak manusia berilmu tinggi. Mereka kan ya ternyata kamu juga menyampaikan ada banyak yang ternyata dibantu dari golonganmu. Ciri-cirinya itu seperti apa? Apa sama seperti kami menjalankan ibadah? Kalau dia memiliki keyakinan seperti kami, sama. Banyak yang mereka melakukan apa yang kamu jalankan. Tetapi selama mereka masih meyakini ilmuwan yang dia miliki, apapun ibadah mereka tidak akan bisa sampai. Akan menjadi nafsu, menjadi budak di dalam jasadnya saja. Jadi gitu ternyata. Terus ini saya manusia. Terus orang sakti tadi kan manusia toh. Ya keyakinan kami sama mungkin. Ya, perbuatan kami yang menjadi tanggung jawab kewajiban kami itu sama. Lalu yang membedakan perbedaannya pasti kan ada toh. Nggak mungkin nggak ada kan? Saya tidak mau menjelaskan kalau itu. Kenapa nggak mau? Banyak orang yang mengetahui. Repot nanti golongan kami. Loh, apa kamu nggak untung dari hal ini? Kamu bisa promosi juga kamu. Yang kamu tanyakan kepada saya, tidak ada untung bagi golongan kami. Kamu nanti jadi untung wes, biar terbuka lebar gitu loh. Tidak. Kalau itu saya tidak mau menyebutkan. Biarkan manusia menyimpulkan kata-kata saya sesuai dengan nafsu yang ada dalam dirinya saja. Gitu. Dan pasti mereka akan menyimpulkan ibadah seperti apa yang benar. Kamu mengatakan seperti itu. Jadi seperti apa ibadah yang benar? Hanya kamu yang disalahkan. Hanya saya. Hanya kamu yang diserang. Nggak apa-apa. Itu kan ya kehendak Allah juga toh. Terus gini, sebelum nanti kita berpisah, saya mau menanyakan juga. Apa? Tugas masih panjang nggak? Tidak usah ditanya.
golongan seperti kami itu masih panjang tugasnya. Selama manusia yang ada di bumi ini belum digulung sama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kami masih panjang untuk menjadi manusia, menjadi teman kami di neraka nanti. Iya. Dan tidak usah bertanya, masa tugas saya berakhir kapan? Tidak usah bertanya seperti itu. Oke, nggak usah sinis ya, tenang aja sama saya. Ngopi-ngopi, makan-makan, boleh. Sudah, nikmat. Sudah, kamu mau bertanya apa lagi? Bentar, ini loh, saya menanyakan tentang apa namanya keilmuan tadi yang dimiliki dari manusia memiliki garis tangan rojo keling. Nah, apabila dari keilmuan dari yang sudah dimiliki melalui tirakatnya tadi nggak digunakan, ada nggak dampaknya? Bentar, juga? Tubuh saya sakit semuanya. Otomatis disembuh kalau kamu jujur. Sembuh. Bukan karena saya berbohong. Kenapa? Tetapi banyak golongan iblis yang menyerang saya agar tidak banyak berbicara lagi di sini. Dibentai, dipagari itu semuanya. Iblis diserang iblis, masa bisa ya? Ya bisa. Loh. Golongan kami juga saling untuk lebih tingkatan lebih tinggi. Saling berebut, saling sikut menyikut juga itu. Jelas. Berarti kalau manusia memiliki sifat misalnya sikut menyikut, berebut, cewek lah, perempuan, itu berarti oh, jangan ketawa kamu. Ya pasti. Itu golongan kami yang mempengaruhi jasadnya manusia itu. Oh, gitu ternyata. Bahkan yang lebih fatal, saling membunuh. Itulah golongan kami. Ya. Kamu berasal dari timur tadi. Ya. Kamu lihat sesuatu hal yang sedang terjadi, yang sedang viral, di mana banyak sekarang pemudi. Pemudi itu kan sosok perempuan di bawah umur rata-rata yang sedang terjadi ini. Bisa bayangkan, lihat. Kenapa? Perutnya membesar. Itu kan ada kasus merebak di sana. Itu yang bekerja siapa? Dalangnya. Kis-kisnya aja. Nanti kapan-kapan tak panggil ke sini yang bekerja. Panggil saja dia ke sini. Siapa yang bekerja itu? Kami. Golonganmu. Wih. Yang sudah waktunya mengambil jatah dalam jasa manusia seperti itu. Entah itu perbuatan dari orang tuanya, dari leluhur-leluhurnya terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Terima kasih banyak waktunya. Sekarang kamu kemana? Saya ya kembali ke jasadnya. Sebagai panglima Bapati Gajah Mada tadi. Ya jelas. Ya udah, nggak apa-apa. Sang Bapati Gajah Mada Pelonto itu. Substempel komplit. Kenapa kamu ubah wajah saya? Kenapa jadi berubah? Kenapa kamu ubah badan saya? Seperti apa ini? Ajar kamu. Tidak apa-apa. Saya masih bisa untuk meminta bantuan saya untuk mengembalikan apa yang kamu ubah ini. Iya. Otomatis apapun yang sudah masuk dalam jasad mediator ini keluarkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, terdorong. Keluar semua itu dampak racun, efek-efeknya, semua efek negatifnya. Jadi bagian itu alatnya juga itu bersih. Nanti jadi saat pulang kuat mancing total. Keluar semuanya efek-efeknya. Bukan efek dari saya itu. Dari mana? Banyak. Dari genderuwo. Dari mana genderuwonya? Dari siluman. Ada. Mau Islam nggak dia? Sudah keluar. Udah keluar. Sudah ditangkap golongan kami. Ya udah, kamu punya pesan nggak bagi saya? Tidak ada. Buat apa saya ngasih pesan kepada kamu? Ya, siapa tahu aman baik hati. Pesan-pesan siapa tahu bisa berjumpa lagi. Kamu menganggap saya baik hati. Terima kasih. Ya saya juga banyak terima kasih lah sama kamu, kan begitu.
sama-sama Manusia enak. bodoh. Mana ada golongan iblis baik hati pada manusia. Lo nyatanya kamu itu bebas menggoda kok kan ya? Iya toh ya. Ya. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dirangkat semuanya tuh. Allah, nggak bisa lari terangkat tau tak? Semakin kan. Sudah lempar ke tempat keluar semua dan efek-efeknya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat Mas. Sehat cek. Pastikan. Gimana istri ini di rumah saya yang repot. Tenang saja. Oke. Itulah pemirsa adanya dialog kami di kesempatan ini. Jika pemirsa bijak bisa menyikapinya, maka bisa diambillah sedikit dari kesimpulan dan juga hal-hal positif lainnya. Dan dari kami, apabila banyak sekali kekurangan, baik itu kesalahan juga, kami sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.